Hai hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya Xiao Yueli dan pasukan tengkoraknya berhasil mengalahkan dua sosok lainnya. Menyadari ada hal yang aneh dengan sosok Su Zhao, Xiao Yan langsung bergegas menghampirinya. Saat Xiao Yan mendekat, angin kencang menerpa wajahnya sehingga memaksanya untuk menghindar. Setelah itu energi pedang menyerang satu demi satu. Tetapi dari awal hingga akhir, Su Zhao hanya diam dan berdiri tenang seolah-olah energi pedang ini muncul begitu saja. Adapun Xiao Yan dia terus bergerak dan berbalik untuk menghindari serangan energi pedang yang menerjangnya. Dan mendekati Su Zhao yang berada di atas kapal induk Taisu yang jaraknya hanya beberapa puluh kaki. Kau bisa menghindar dengan sangat cepat. Kalau tidak, pedangku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Ucap Su Zhao tersenyum tipis sambil memandangi Xiao Yan dengan sinis. Sebagai pengikut Hades, kau memiliki kualifikasi dengan tubuh klan Yuan Shen. Tetapi tubuh klan Yuan Shen apapun tidak akan bisa menahan serangan pedangku. Sambil menghindar, sosok Xiao Yan terus bergerak mendekati Su Zhao. Pada saat ini Su Zhao menyangka bahwa Xiao Yan adalah pengikut dari Xiao Yueli. Sepertinya Xiao Yueli lebih terkenal di kalangan Taisu sekarang. Bagaimanapun yang mulia sudah lama mati. Dan meskipun ada berita tentang reinkarnasinya, sepertinya itu bukanlah suatu masalah besar bagi Taisu. Jadi Su Zhao tidak akan repot-repot menebak status Xiao Yan yang sebenarnya. Su Zhao tidak pernah berpikir bahwa yang sedang dia hadapi adalah orang terkuat dalam sejarah Senshi. Terlebih lagi setelah Xiao Yan baru saja menunjukkan kekuatan klan Yuan Shen, sehingga dia berpikir bahwa Xiao Yan berasal dari sisa klan Yuan Shen. Suara Xiao Yan keluar dengan nada yang dingin, dan cahaya kemasan terlihat mengalir melalui tubuhnya. Saat Xiao Yan semakin mendekat, semakin banyak energi pedang yang datang bersiul. Tetapi kali ini Xiao Yan tidak menghindar lagi dan membiarkan energi pedang itu jatuh ke tubuhnya. Pada saat ini pakaian di tubuhnya langsung hancur. Dan cahaya keemasan mengalir melalui kulitnya yang tampak tidak bisa dihancurkan. Saat pedang baru saja mendarat di atasnya, terdengar suara yang jelas seperti benturan logam. Saat cahaya keemasan bersinar dan energi pedangnya mendarat di tubuh Xiao Yan, meski itu meninggalkan bekas luka emas namun menghilang dalam sekejap. Menarik. Kau mampu memblokir pedangku dengan tubuh fisikmu. Tetapi ini hanya energi pedang yang kugerakkan dengan pikiranku saja. Dan tidak mewakili kekuatanku yang sebenarnya. Awalnya pedang ini kupersiapkan untuk Hades. Tetapi jika kau begitu ingin merasakannya, maka aku pasti akan melakukannya. Ucap Su Zhao segera mengarahkan jarinya pada pedang penghancur jiwa void di depannya sambil tertawa sinis. Terlihat jiwa-jiwa yang ada di dalam pedang terus berjuang untuk melepaskan diri. Namun saat Xiao Yan terlihat tenang, dia sepertinya melihat sosok yang familiar di antara jiwa-jiwa yang dirugikan dan sedang berjuang agar terlepas dari pedang penghancur jiwa void. Xiao Yan memfokuskan tatapannya dan memandang dengan serius, sehingga membuat hatinya langsung menegang. Meski sudah lama berlalu, namun nama itu tidak bisa terhapus dari benaknya. Ketika Xiao Yan mengubah identitasnya dan menyusup ke aliansi Dewa Petarung, Han Chen adalah orang pertama yang membantunya. Aliansi Dewa Petarung terletak di kehampaan Laut Timur. Dan Xiao Yueli pernah mengatakan bahwa aliansi Dewa Petarung telah ditaklukkan oleh Taisu. Seperti yang bisa dibayangkan, pasukan Bunga Bian juga mungkin tidak akan bisa lepas dari penyergapan Taisu. Melihat jiwa Han Chen yang penuh penderitaan ini, Xiao Yan mulai kehilangan akal sehatnya. Dan yang dimilikinya hanyalah rasa sakit yang tidak ada habisnya.
sehingga mata Xiaoyan tiba-tiba berubah. Hal ini disebabkan oleh makna mendalam yang masih ada di dalam ingatannya. Xiaoyan merasa tidak dapat meninggalkan aliansi Dewa Petarung tanpa bantuan kelompok Bunga Bian. Meskipun mereka hanyalah sekedar bidak catur yang membantu pertumbuhan Xiaoyan sampai tahap tertentu, namun bagi Xiaoyan meski bukan teman dekat, Han Chan dan kelompok Bunga Bian lainnya telah meninggalkan kesan yang mendalam pada dirinya. Sehingga saat Xiaoyan melihat jiwa mereka, emosinya banyak berfluktuasi. Sepertinya ada sesuatu yang kau kenal di sini. Jangan khawatir. Ada banyak jiwa tak berdosa di pedang ini. Dan bahkan masih ada beberapa yang masih proses pembentukan. Kau juga pasti akan langsung mengikuti mereka. Ucap Su Chao segera mengetahui perubahan yang terjadi di hati Xiaoyan dan berusaha untuk merusak suasana hatinya. Ya, seharusnya memang masih ada jiwa lainnya yang ku kenal. Tetapi karena kau juga akan menjadi salah satu dari mereka. Ucap Xiaoyan segera menenangkan dirinya. Dia tahu bahwa orang di hadapannya bukanlah sosok yang lemah. Jadi tidak akan mudah untuk mengalahkannya. Bahkan auranya lebih menindas daripada Sulin sebelumnya. Meski mereka belum bertarung, pada dasarnya itu pasti akan terjadi. Kekuatan aturannya seharusnya adalah pedang. Dengan perasaan ganas yang terpancar dari tubuhnya, itu tidak salah lagi. Tentu saja Xiaoyan merasakan kekuatannya, tetapi itu sama sekali tidak membuatnya takut. Sebaliknya seluruh tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh yang lebih intens. Tampaknya pertarungan di antara keduanya akan terjadi dengan intensitas yang tinggi. Kalau begitu, mari kita lihat. Apakah kau bisa menahan kekuatan pedangku? Ucap Su Chao segera mengangkat jarinya dan pedang penghancur jiwa Void di tangannya langsung dipenuhi dengan energi warna hitam. Seolah-olah dipenuhi dengan kekuatan iblis. Segera dia menebas ke arah Xiaoyan dan energi pedang yang menakjubkan tiba-tiba melonjak ke langit. Kekuatan itu seperti bisa menghancurkan langit, menghancurkan bumi dan mengguncang kehampaan, yang membuat seluruh ledakan di sekitarnya. Sementara itu pilar Tianjun bergegas terbang keluar dari antara kedua alis Xiaoyan. Dan ukuran tubuhnya juga tiba-tiba membengkak hingga menjadi ribuan kaki dalam sekejap. Dingmo, tolong bantu aku bertarung lagi, ucap Xiaoyan. Pada saat ini Dingmo yang berada di dalam bendera penekan jiwa langsung bergegas keluar dan tenggelam ke dalam pilar Tianjun. Keberadaannya hampir membuat senjata apapun memiliki kekuatan alam spiritual yang lebih kuat dan menjadi harta karun. Meskipun Xiaoyan sendiri belum menerobos keabadian para dewa, namun tubuhnya telah mencapai tubuh abadi dan setelah bergabung dengan avatar Yuan Shen, maka kekuatannya bisa melewati keabadian para dewa. Saat kekuatan Xiaoyan meningkat, maka tingkat pengendaliannya akan avatar Yuan Shen juga meningkat, sehingga memungkinkannya untuk menampilkan kekuatan penuhnya. Sambil memegang pilar Tianjun di pelukannya, Xiaoyan menghantam energi pedang yang datang bersiul. Seketika terdengar suara ledakan yang bergema dan menimbulkan dampak yang sangat dahsyat menyebar. Namun tubuh Xiaoyan terus membesar. Terlihat tubuh raksasanya memegang pilar Tianjun yang seolah-olah sedang menopang langit dan bumi serta bisa menghancurkannya dengan satu pukulan. Tiba-tiba warna langit dan bumi berubah. Angin dan awan juga bergulung kembali sehingga seluruh bintang Hongmeng terus-menerus bergetar. Saat kedua kekuatan saling bertabrakan, bisa dianggap bahwa kedua serangan tersebut memiliki kekuatan untuk menghancurkan bintang-bintang. Satu tebasan pedangku bisa membuatmu sangat menderita. Di hadapan raksasa yang diciptakan oleh Xiaoyan, Su Chao tetap tenang dan memandangi raksasa yang menutupi langit dengan penuh rasa jijik. Dia tidak percaya bahwa memiliki ukuran besar sama dengan memiliki kekuatan yang lebih kuat. Aku bisa menghancurkan segalanya dalam sekejap, dan kau akan merasakan kekuatan sejatiku. Pada saat ini suara Xiaoyan bergema seperti ledakan yang menggelegar.
Tubuh keabadian fisik super raksasa adalah keberadaan unik di antara seluruh klan Yuan Shen. Begitu muncul, itu pasti keturunan Raja Cheng dan kemampuannya tidak perlu diragukan lagi, bahkan tidak ada batasan atas ukuran tubuhnya. Saat tubuhnya membesar, kekuatan tempurnya juga akan menjadi lebih kuat. Bahkan satu pukulan saja bisa menghancurkan bintang-bintang. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.